Apa sih fear of missing out itu? Ini fenomena yang sering kali kita lihat, bahkan kalau mau kita tik pada diri kita sendiri adalah takut kalau aku tidak eksis. Takut kalau keberadaanku itu tidak diakui. Akhirnya memaksakan diri harus tampil terus. Gitu ya. Kalau sekarang banyak yang tampil di dunia maya, tapi tanpa Dewi. Kalau tambah Dewi jadinya Dewi Maya. Itu nama seorang penatua. Kebetulan ada di depan. Ini mayanya saja, dunia maya. Gitu ya. Anak-anak kita, gitu ya. Bahkan kita sendiri banyak berkecimpung di dunia maya ini. Pokoknya aku harus tampil, gitu ya. Posting apa sajalah di sosmed, postingan baik yang penting ataupun yang tidak penting, akhirnya ya pentinglah. Aku tampil, aku ada, aku dilihat. Kalau aku belum posting nanti dikiranya aku sudah tidak ada. Makanya pernah saya baca, postinglah agar orang lain tahu kita masih hidup. Saya pernah baca itu di status WA. Postinglah apa saja biar kita masih dianggap hidup. Nah ini fenomena FOMO. Seolah-olah kalau belum tampil, belum eksis. Yohanes tidak kena sindrom FOMO. Dan bisa jadi malah kita sendiri yang kena sindrom FOMO. Ya, ini zaman sekarang. Teknologi semakin maju, teknologi menyuguhkan itu, teknologi memfasilitasi itu, kita semakin ingin tampil. Apalagi masa sekarang mulai orang berkampanye ya, menampilkan citra dirinya, dikenal banyak orang. Nah Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, itu yang pertama. Tapi di samping itu kita juga melihat Yohanes pribadi yang begitu sadar akan posisinya. Ia tahu persis peran yang harus ia jalankan. Kalau saya katakan beberapa minggu yang lalu dengan istilah apa, masih ingat enggak? Istilah sadar atau istilah apa ya? Beres dengan dirinya sendiri. Yohanes adalah pribadi yang sudah beres dengan dirinya sendiri. Mungkin Bapak Ibu masih mengingat apa sih ciri-ciri orang yang sudah beres dengan dirinya sendiri? Yang pertama, orang yang sudah beres dengan dirinya sendiri, saya ulang ya biar ingat, adalah orang yang tahu betul, sadar betul identitas dirinya, siapa dirinya. Sehingga orang yang tahu betul dan sadar betul akan identitas dirinya, ia tidak lagi menjadi orang yang krisis identitas. Ya, yang pertama, orang yang sudah beres dengan dirinya sendiri, maka ia bisa memanajemen dirinya, ia bisa mengendalikan dan mengatur emosi di dalam dirinya. Dan yang ketiga, orang yang sudah beres dengan dirinya, ia sendiri tahu apa yang mesti ia lakukan untuk mengurus dirinya sendiri. Ia tahu betul. Dan makanya orang yang sudah beres dengan dirinya, ia adalah orang yang bertanggung jawab. Orang yang sudah beres dengan dirinya memperhatikan hal-hal yang kecil sekalipun. Contoh, kalau kita sampai saat ini masih saja telat, gitu ya, masih telat saja, diberikan tugas telat mengerjakan, ada janjian telat datangnya. Bagaimana kalau diberikan tanggung jawab yang besar? Dalam hal yang kecil saja susah melakukannya.